Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, sementara yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Lalu yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Reproduksi pada tumbuhan berbiji dibedakan menjadi 2 cara, yaitu dengan cara vegetatif dan juga dengan cara generatif. Nah, secara vegetatif dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dilakukan dengan cara umbi lapis, rizoma, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, dan juga tunas adventif. Sementara vegetatif buatan dilakukan dengan cara mencangkok, merunduk, stek, menempel, dan menyambung. Tumbuhan yang bisa melakukan reproduksi seksual atau generatif adalah tumbuhan yang memiliki bunga, karena proses reproduksi generatif pada tumbuhan itu diawali dengan proses penyerbukan dan kemudian nanti dilanjutkan dengan proses fertilisasi atau pembuahan. Nah, bagian-bagian bunga itu yang paling penting adalah harus punya putik sebagai gamet betina, kemudian harus punya benang sari sebagai gamet jantan. Sementara perhiasan bunga itu di antaranya ada daun mahkota, kelopak, tangkai bunga, dan dasar bunga. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bisa terjadi secara mandiri, jadi dalam bunga itu sendiri, ataupun bisa dari bunga satu ke bunga yang lain, tapi masih dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Sementara kalau penyerbukan silang itu terjadi antara 2 pohon tetapi masih dalam satu jenis. Sementara kalau penyerbukan bastar itu terjadi dari 2 pohon tetapi yang beda jenisnya, tapi masih dalam satu genus. Sementara jatuhnya serbuk sari ke kepala putik itu bisa terjadi secara alami dengan bantuan alam ataupun dengan bantuan hewan dan manusia. Perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji tertutup itu dilakukan oleh alat reproduksi yang disebut dengan istilah strobilus. Jadi bunganya Gymnospermae itu disebut strobilus. Nah, strobilus terbagi menjadi 2 jenis. Ada strobilus jantan, jadi khusus menghasilkan serbuk sari. Sementara ada juga strobilus betina yang menghasilkan putik ataupun menghasilkan sel telur. Penyerbukannya ini dibantu oleh angin, sehingga dia bisa melakukan penyerbukan sendiri dengan bantuan angin. Itulah sebabnya pada bagian strobilus itu memiliki sayap sehingga memudahkan pergerakannya ataupun ketika jatuh terbawa oleh angin. Pada tumbuhan Gymnospermae itu mengalami pergiliran keturunan atau disebut dengan istilah metagenesis tumbuhan Gymnospermae, di mana strobilus jantan dan strobilus betina sama-sama menghasilkan gamet, yaitu sperma dan sel telur yang nantinya akan bertemu menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi embrio dan tumbuh menjadi individu yang baru. Pembuahan pada Gymnospermae disebut sebagai pembuahan tunggal, yaitu sperma yang dihasilkan strobilus jantan akan membuahi sel telur yang dihasilkan oleh strobilus betina, sehingga nantinya menghasilkan zigot dan berkembang menjadi biji. Sementara pada perkembangbiakan generatif Angiospermae itu mekanisme pembuahannya terjadi secara ganda. Prosesnya sebagai berikut. Diawali dengan proses penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari yang jatuh ke kepala putik dalam perjalanannya menuju dasar putik, mereka akan membelah menjadi beberapa buah sel sperma. Kemudian yang terjadi di dalam dasar putik atau sering disebut sebagai oparium,
Di dalam putik atau ovarium tersebut terjadi pembelahan sel, di mana dihasilkan 3 jenis sel. Jenis yang pertama, sel telur. Lalu jenis yang kedua adalah kantung embrio. Kemudian jenis yang ketiga adalah sel kutub. Ketika sperma sudah masuk ke dalam ovarium, maka sperma akan membuahi sel telur sehingga nanti dihasilkan zigot atau menjadi calon embrio. Sementara sperma yang kedua akan membuahi sel kutub. Lalu pembuahan tadi akan menghasilkan sel endosperma sehingga menjadi endosperma ataupun cadangan makanan bagi embrio yang ada di dalam biji. Untuk lebih jelasnya tentang pembuahan ganda, mari kita simak video animasi pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji. Perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Dalam fase metagenesis terdapat 2 fase, yaitu fase vegetatif di mana tumbuhan menghasilkan spora dan fase gametofit yaitu pada saat tumbuhan menghasilkan gamet. Metagenesis tumbuhan lumut diawali dari jatuhnya spora di tempat yang lembab dan berkembang menjadi protonema. Sementara pada tumbuhan paku, spora yang jatuh di tempat yang lembab akan berkembang menjadi protalium. Siklusnya kalian bisa simak dan bisa perhatikan dari bagan metagenesis tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Di samping perkembangbiakan secara alami,
Reproduksi pada tumbuhan bisa dibantu oleh manusia dengan cara teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi pada tumbuhan contohnya 1. Hidroponik. Ini digunakan untuk mengatasi kekurangan tanah. Jadi budidaya yang mengganti media tanam tanah dengan media tanam air. Yang kedua, kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah budidaya tanaman yang memperbanyak tanaman menggunakan jaringan tumbuhan. Jadi ini untuk mensiasati tanaman-tanaman yang langka dan bisa memproduksi tumbuhan dalam jumlah yang sangat banyak tapi dalam waktu yang singkat. Kemudian teknologi yang ketiga adalah vertikultura. Metode ini digunakan untuk menghemat lahan karena budidayanya dalam instalasi bertingkat.